Islam ini agama yang suka buat rusuh gitu. Oke. Karena waktu itu saya udah dipukulin, terus muka saya kan udah bonyok-bonyok kan. Allah. Kalau mau diperhitungkan sih nggak akan bisa diperhitungkan ya, karena banyak sekali jasa Ustaz Nababan untuk banyak berkorban buat kami semua. Karena beliau itu udah. Bagaimana kisah hijrah antum? Mungkin kan kalau mungkin ada juga video, cuman agak panjang ya. Cuman coba antum short ya. Bagaimana kisah penasaran antum sama Islamnya nih? Anak penasaran sekali sebenarnya. Nah, tapi sebelum ke kisah hijrahnya Mas Abdurrahman ini, bagi pemirsa Naba TV yang ingin ikut berdonasi untuk perkembangan mualaf ini, baik dari kebutuhan dan segala macamnya, silakan untuk berdonasi yang di rekening yang sudah kami sediakan di bawah ini. Mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah semua untuk pemirsa Naba TV dimanapun berada, insya Allah. Oke, Mas Abdurrahman nih. Nah, pertama-tama gini ya, antum kan dari asalnya dari NTT sana kan? Anda pengen tahu nih, di sana itu pergerakannya bagaimana? Maksudnya Islamnya itu di sana menonjol apa enggak sih kalau di NTT sana tuh? Kalau Islam di sana sih biasa-biasa aja sih, Nggak terlalu menonjol. Antum bisa disebut di sana tuh Abdurrahman itu aktif nggak terhadap kegiatan ibadah di agama sebelum, bisa dibilang aktif? Kalau bisa dibilang sih aktif. Justru saya lebih senang kalau ke gereja. Kalau dulu waktu SMP itu masih sekolah minggu, itu masih aktif terus. Dulu sempat wisuda juga tapi nggak sempat sampai selesai. Iya, terus kalau bilang gereja sih aktif. Iya, bisa dibilang kalau bahasa muslimnya tuh taat lah ya. Iya. Taat ya. Taat. Tapi taatnya itu sampai kepada ngajak orang nggak? Maksudnya sampai nggak pada saat itu? Antum sampai ngajak orang nggak? Yang di luar ini ya, maksudnya di luar agama antum yang dulu. Maksudnya orang Islam gitu. Ngajak orang Islam untuk ke gereja gitu. Gitu-gitu. Kalau untuk ngajak ke gereja sih nggak ada ya, karena di sana mayoritasnya kan Kristen semua, jadi jarang-jarang orang Islam. Jadi untuk ngajak sih nggak ada. Teman Kristen semua teman. Oke, memang agamanya non Muslim semua ya di sana ya. Nggak ada yang Islam tuh. Kalau yang Islam itu pendatang sih. Oh, pendatang itu? Iya, pendatang. Pendatang terus baru satu-satu aja sih orang Islam. Baru kalau mau bilang juga di sana Islamnya sebagian Islam KTP kalau di kampung atau ini. Kalau di tempat saya itu ada banyak Islam juga di sana, tapi Islamnya Islam Salafi. Oh gitu ya, maksudnya ya yang mungkin ya sedikit lah ya di sana Islamnya bisa disebutkan lah ya sedikit ya. Nah kan di sana sedikit banget Islam, maksudnya mungkin informasi tentang Islam pun antum nggak tahu lah ya, nggak apa Islam itu apa dan segala macam kan gitu ya. Apa pandangan antum melihat agama ini, Islam ini dulu itu? Kalau pandangan saya yang dulu tentang agama Islam ini nggak suka, terus kayak nggak suka. Yang pertama nggak suka, terus yang kedua nggak mau dekat-dekat lah sama Islam, terus pokoknya kayak nggak mau temanan sama orang Islam, terus nggak mau bergaul sama mereka, pokoknya sama orang Islam aja, orang Kristen aja. Kayak merasa ada yang ganjal gitu atau gimana, karena pokoknya dari kecil itu udah kalau mau dibilang dari orang tua sama keluarga semua kan juga nggak suka juga sama Islam kan. Jadi kita yang anak-anaknya juga pasti ikut juga sama orang tua nggak suka Islam, kita juga pasti ikut aja. Alasannya apa nggak sukanya? Maksudnya apa yang menonjol pada saat itu yang membuat antum sama keluarga ini nggak suka gitu? Karena saya, kalau menurut saya pribadi sendiri, ini menurut saya, kalau untuk orang lain sih saya nggak tahu. Karena saya nggak suka karena waktu itu saya masih berpendapat bahwa agama saya lah yang paling benar kan, agama Kristen. Kemudian di luar dari agama Kristen pasti ditolak Yesus gitu, nggak masuk surga. Kemudian agama Islam ini juga saya sering-sering dengar berita atau informasi di mana gitu.
Islam ini agama yang suka buat rusuh gitu. Oke. Kayak walaupun mereka sholat tapi nanti ada keributan di mana-mana kayak demo atau apa. Itu orang yang suka pakai peci, terus pokoknya orang Islam lah. Kayak penampilan antum begini lah ya. Iya, tapi mereka kayak buat suka onar-onaran gitu. Pokoknya berita di mana-mana yang suka buat rusuh, teroris, itu Islam kan. Jadi saya pikir ini agamanya udah nggak beriman kepada Yesus lagi. Oh udah. Iya, baru terus suka buat rusuh lagi gini kan. Ya pasti benci juga kan. Kita kayak. Nah jadi waktu saya di agama saya yang dulu itu nggak suka Islam karena itu. Agama Islam yang saya pandang agama yang saya nggak tahu ajarannya menyembah kepada Allah atau ini. Saya tahu ajarannya ikut Nabi Muhammad, mereka nggak tahu sembah apa gitu. Sembah Ka'bah itu saya nggak tahu waktu itu kan. Ngapain sembah Ka'bah gitu kan. Sujud gini. Nyembah itu ya. Iya. Ngapain sembah Ka'bah terus sujud gini kan. Itu ngapain ya. Terus masih berpikir juga ngapain mereka sholat tapi nggak beriman kepada Yesus sama aja kan nanti. Ini ya mungkin seperti itu. Iya. Mungkin sebenarnya orang yang beriman itu harusnya beriman sama Yesus ya, karena kan Yesus kan nabi kan kalau dalam Islam kan. Nah cuman mungkin karena antum dulu non muslim ya, jadi punya pandangan seperti itu kan gitu ya. Oke. Berarti antum pandang Islam itu keras, apa rusuh, apalagi teroris nggak? Iya teroris juga. Emang ada pernah antum melihat di berita atau di mana gitu bahwa Islam itu teroris? Bukan dengar lagi, itu udah di sana itu udah. Oh gitu. Semua orang pasti udah tahu lah kalau agama Islam itu pasti agama teroris. Memang ya, betul ya. Oke. Terus gimana? Misalnya antum bisa masuk Islam ini kan luar biasa kan ya. Iya. Kayaknya mustahil kalau dengerin cerita antum tadi itu kayaknya mustahil antum masuk Islam ini mustahil karena kan antum sudah nggak suka sama Islam dan pandangan segala macam. Ini gimana ceritanya? Nah singkat ceritanya itu saya masuk Islam karena saya debat sama teman saya. Kebetulan teman saya ini ya orang Muslim juga. Kebetulan teman saya ini orang Muslim terus dia yang sedikit kalau mau dibilang paham agama. Jadi saya tahu agama Islam terus tahu agama Islam terus tahu oh kenapa mereka sujud menyembah Ka'bah begini dari dia juga kan. Oh diskusi berarti itu. Iya kami diskusi sering agama gitu. Jadi saya bawa agama saya yang sebelumnya terus dia bawa agama Islam kan. Jadi istilahnya tukar pikiran. Adu argumen gitu. Ya oke lah. Tukar pikiran baik. Jadi saya tujuannya kenapa saya sampaikan agama sebelum saya ke dia supaya dia itu ikut saya beriman kepada saya gitu. Kalau mau dibilang masukkan dia ke agama saya gitu apa namanya? Apa ya? Mendakwahkan itu. Iya mendakwahkan gitu. Terus dia juga sebaliknya gitu. Tapi antum melihat bahwa dia tuh pengen ngajak antum juga kelihatannya gitu apa enggak? Kalau dari saya lihat dari gerak-geriknya sih dia cuma ingin menyampaikan aja. Oh menyampaikan aja. Biar saya tahu gitu bahwa oh ternyata Islam itu tidak seperti yang dibayangkan. Islam itu tidak seperti ini lah. Cuma disampaikan aja tapi awalnya itu saya nggak suka sih kalau bilang bahas tentang agama Islam apa sih. Mending kita bahas yang lain daripada bahas agama Islam karena emang hati kita ini kayak keras gitu ya, nggak mau untuk mendengarkan terus benar-benar iya untuk apalagi untuk berpikir untuk mau kita mengakui Al-Quran mereka itu benar sangat sulit mungkin jalannya hidayah mungkin ke saya jadi alhamdulillah saya walaupun saya nggak suka dia menyampaikan Islam tapi karena dengan akhlak dia memang masya Allah sih akhlak dia itu akhlak yang kalau mau dibilang orang berilmu pasti punya akhlak yang berilmu juga. Jadi saya perlahan-lahan mendengarkan apa yang disampaikan sama teman saya Arif ini. Terus hati saya udah mulai kayak kebongkar pelan-pelan dari yang keras terus kayak dengar terus lama-lama kayak lembut gitu udah pelan-pelan kebuka gitu. Jadi iya dari situ kami sering agama debat terus. Jadi singkat ceritanya saya debat sama dia itu selama 4 bulan saya belajar agama Islam sama dia. Itu tentang apa aja? Antum nanya apa gitu? Yang antum diskusikan tuh apa? 4 bulan tuh lama kan? Iya lama juga. Jadi yang dibahas pertama itu tentang ketuhanan Yesus,
Kemudian tentang mujizat Al-Quran. Baik. Terus tentang mujizat Rasulullah, terus tanda-tanda hari kiamat, terus banyak lah yang disampaikan sama si Arif. Yang paling menonjol apa? Yang buat antum wah gitu apa diskusinya tuh? Kalau yang buat saya tertarik itu yang paling menonjol untuk saya masuk Islam sih Al-Quran sih, saya baca Al-Quran terjemahan. Gimana? Terus ada ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa di dalam lautan, sesungguhnya di dalam lautan itu ada api yang berkobar-kobar, dan di dalam api itu tidak akan bisa dipadamkan oleh lautan. Bayangkan aja, ini Al-Quran yang bilang loh. Sedangkan di Alkitab nggak pernah ada seperti itu, kayak mujizat dalam Alkitab bilang. Mujizat dibawa semua sama Yesus kan. Sedangkan kitab suci nggak ada mujizat dari Alkitab yang begini. Pokoknya Yesus lah. Kalau di Alkitab, di Al-Quran bukan dari Rasulullah tapi dari Al-Quran. Al-Quran yang bilang kalau kalian nggak percaya nanti ini akan aku tunjukkan gitu. Akhirnya setelah Al-Quran bilang kayak gitu kan, pasti orang penasaran kan, masa sih. Jadi orang teliti itu ternyata benar. Ada api dalam lautan, terus Al-Quran bilang ada sungai dalam lautan. Dan itu pun di dalam lautannya itu benar-benar sungai, airnya tawar. Betul, sungai. Iya, sungai mengalir. Dan itu tidak tercampur. Yang satunya pahit lagi asin, yang satunya tawar gitu kan. Ternyata betul yang disampaikan Al-Quran. Nah dari sini saya yakin bahwa kok bisa ya Al-Quran ngomong seperti ini, terus benar juga. Penemuannya benar. Padahal Al-Quran menyampaikan ini sebelum adanya alat-alat canggih. Tepat. Betul. Alat-alat canggih itu waktu itu belum ada. Seperti kamera, seperti pokoknya alat-alat canggih untuk menelusuri, untuk meneliti ya. Untuk meneliti belum ada. Belum ada ya. Sebelum jauhnya ada alat canggih, Al-Quran jauh beribu-ribu tahun udah menyampaikan. Terus baru penemuan ini baru dapat setelah alat-alat canggih ini udah mulai ada, mulai di mana-mana di dunia ini. Nah disitulah hebatnya Al-Quran kan. Berarti nggak bohong kan Al-Quran. Dari situ yang itu mungkin yang menonjol ya. Iya, yang sedikit menonjol. Nah, terus yang pertama, Yesus itu tidak tahu hari kiamat. Terus Yesus mengakui bahwa dia itu adalah utusan. Ada di ayat Alkitab. Dia sendiri mengatakan bahwa dia hanyalah utusan kan. Akhirnya antum memutuskan untuk syahadat di situ. Sama diskusi sama Arif setelah udah dapat poinnya ya, besar apa yang menarik atau menonjol dalam Islam itu, akhirnya antum memutuskan untuk syahadat. Kalau pada saat itu saya udah yakin bahwa Al-Quran memang benar-benar wahyu. Terus saya udah yakin juga bahwa Yesus adalah utusan kan. Tapi saya masuk Islam masih ragu juga. Kenapa ragu? Kan udah yakin kata tadi. Iya, emang udah yakin sih, tapi yang pertama buat ragu itu malu kan, faktor mungkin malu sama orang tua, sama teman-teman. Faktor mayoritas. Iya, terus takut juga sama orang tua. Nanti apa kata orang tua, kok tiba-tiba masuk Islam gitu kan. Terus apalagi bapak saya kan galak juga kan, masuk Islam, ini pasti ini anak ini udah mulai nakal, pasti kena pukul ya. Nah dari situ saya akhirnya tahan-tahan untuk masuk Islam, kayak tahan dulu. Saya pengen mau masuk Islam, tapi nanti kalau orang tahu Vincent udah masuk Islam, itu pasti heboh kan. Vincent masuk Islam, apalagi pada waktu itu saya masih sekolah kan, pasti putus sekolahnya, nggak tahu mau jadi apa gitu. Nah akhirnya saya masih pengen tuh belajar terus. Saya pokoknya menggali terus agama Islam gimana ya supaya saya bisa dakwah ke orang tua biar mereka masuk Islam duluan. Belum syahadat kan? Belum. Belum udah mau dakwah aja. Iya belum. Jadi saya pengennya gini. Insyaallah. Saya masih sering debat-debat sama teman saya ini. Biar dia kasih informasi tentang agama Kristen, karena saya sendiri nggak tahu tentang Alkitab. Saya itu yang dibaca itu cuman itu aja. Sedangkan yang lebih kayak yang lebih dalamnya lagi itu nggak dibahas lah ya. Itu luasnya itu saya nggak tahu kan. Saya cari tahu di teman saya ini. Nah yang dikasih ini ayat-ayat kontradiksi supaya biar saya bisa menjelaskan dengan dalil biar mereka bisa percaya.
Nah dari situ saya pengennya untuk dakwah orang tua dulu, biar mereka masuk Islam, kemudian baru saya masuk, supaya apa kata orang, orang tua saya aja udah masuk Islam, ngapain saya malu kan. Berarti rencana pengen masuk Islam sekeluarga gitu ya? Iya, sekeluarga, rencananya gitu. Tapi orang tua duluan, biar nanti saya nggak malu lagi kan. Kalau saya duluan pasti ya. Tapi pada akhirnya yang syarat antum doang? Akhirnya, iya syarat saya doang, saya sendiri yang syarat. Karena ketahuan syaratnya itu karena saya udah masuk Islam kan, akhirnya saya masuk Islam. Saya ke teman saya masuk Islam, kemudian saya ketahuan masuk Islamnya itu karena saya debat sama teman saya. Nah debat sama teman saya, terus dari situlah ketahuan masuk Islam. Teman yang non Muslim? Iya, yang non Muslim. Dari teman non Muslim itu dia ngelaporin ke keluarga antum? Iya, jadi dari situ pada heboh. Jadi saya debat sama dia kan, tentang agama Kristen. Jadi saya ini kan orang belum tahu nih saya udah masuk Islam kan. Tapi saya udah sholat, waktu itu udah sholat, udah dibawa sama teman ke masjid. Jadi saya sendiri yang pengen sholat, saya pengen sih sholat, gimana sih rasanya sholat. Ternyata, gila, keren kali lah sholat. Pokoknya habis sholat itu kayak adem, rasanya itu berbeda sama kayak kita habis ke gereja tuh. Pokoknya beda banget. Nah, debatlah saya sama teman saya. Saya ingin menyampaikan sama seperti yang Arif sampaikan gitu, pakai dalil gini. Tapi keras juga hatinya, nggak mau dengar pokoknya. Nah dari situlah terus ditanya sama dia, jangan-jangan kamu udah masuk Islam, kok kamu kayak apa membela Islam gitu kan? Karena kami debatnya udah lama kan, terus saya udah dalil, udah keluar gini, nggak mau dia ngotot gitu. Akhirnya karena saya terbawa emosi, mungkin suasananya kayak panas itu. Akhirnya saya bilang, iya saya udah masuk Islam. Tapi saya udah masuk Islam, saya bilang kayak gitu, muka saya udah ini kan, udah merah karena takut ya. Mungkin bayangan apa tuh? Mungkin pas Anda bilang bayangannya. Karena kami debatnya ini kayak gak ada ini siapa mau dengar siapa, saya sampaikan, dia juga sampaikan, jadi kayak beribut gitu. Ngambang aja lah ya. Kayak akhirnya keluarga tahu dari situ. Ya. Nah dari situ akhirnya dikasih tahu lah sama dia ke teman-teman yang lain. Oh Vincent udah masuk Islam. Hah, Vincent udah masuk Islam? Yang benar aja. Iya benar, udah masuk Islam dia tadi bilang. Nah gitu, terus dikasih tahu lah sama orang tua saya gini. Nah sempat juga waktu kami debat itu, saya sempat ngomong ke agama saya sebelumnya bahwa agama Kristen kenapa mereka berdoanya harus ke patung dulu, emang Allah itu nggak mendengar apa, harus ke patung dulu, terus kayak ada perantara, semacam perantara gitu. Kita langsung terhubung aja langsung sama Allah gitu, pokoknya Allah langsung dengar aja. Kalau ini nggak, mereka pakai perantara dulu terus baru disampaikan ke Allah. Terus saya bilang, mereka berdoanya harus menghadap ke ini apa patung ini. Terus saya pokoknya ada sempat kasar, bahasa yang kayak kasar gitu kan. Terus disampaikan lah sampai itu marah, mereka marah. Terus singkat ceritanya itu kami berantem. Terus itu saya dipukulin sama teman-teman. Terus dipukulin sampai malam itu. Kami dari sore kami debat terus sampai malam, sampai pagi lagi itu kami debat aja terus kan. Terus saya dipukulin terus udah. Dipukulin beneran dipukulin? Iya dipukulin. Itu keluarga nggak ngebelain apa ngebiarin? Jadi waktu itu keluarga belum pada datang karena ini nggak tahu waktu datangnya itu udah dikumpulin sama RT. Jadi keluarganya saya datang itu waktu ini mama sama bapak saya terus sama keluarga yang lain datang itu pas udah dikumpulin sama RT, terus saya udah kayak di sidang gitu, ditanya gini kenapa masuk Islam gini. Nah dari situlah keluarga nggak bisa bela karena posisinya di situ mereka bilang saya salah gini kan karena mengejek agama mereka kan. Tapi
Saya ngejek itu kalau mau dibilang sih bukan ngejek sih. Itu saya hanya ingin menyampaikan kan, tapi emang ada dalilnya juga. Iya, dan ada adabnya perlu. Iya, nggak salah juga. Mungkin salahnya di situ karena kurang beradab sih. Beradab ya. Cara menyampaikannya kurang beradab. Jadi ya itulah kesalahan saya di situ. Tapi akhirnya orang tua membiarkan ya. Jadi maksudnya nggak yang nambahin juga, nggak yang membiarkan aja ya. Tapi di situ orang tua sempat kecewa juga kan. Pasti. Orang warga aja kecewa ini, iya. Selama ini rajin gereja kok tiba-tiba masuk Islam terus. Baik. Tapi udah pas sampai saat itu kabarnya antum pernah di penjara juga, benar nggak? Iya. Jadi waktu itu karena saya kan diburu masa. Diburu masa terus diamankan sama PRT, terus diamankan sama polisi juga. Jadi polisi datang, sikap saya untuk dibawa ke kantor polisi karena masa ini udah pada geram kan, bilang ini anak kita bunuh aja, dia udah penistaan agama. Terbunuh gitu? Iya, mau dibunuh. Karena waktu itu saya udah dipukulin, terus muka saya kan udah banyak kan. Allah. Terus mereka udah bilang bunuh aja gitu. Akhirnya Pak RT mengamankan saya dengan memanggil polisi. Manggil polisi. Saya kira panggil polisi ini untuk dipenjarakan aja dia karena udah penistaan agama kan. Saya kiranya gitu. Waduh, saya udah mati dong. Waduh, udah masuk penjara, tapi nggak apa-apa lah. Demi Islam ya. Iya, demi mempertahankan kita juga. Tapi waktu itu saya nggak panik karena saya ingat teman saya yang waktu itu dia bilang kalau misalkan kamu masuk Islam, kemudian nanti suatu saat nanti ketahuan sama orang tua atau sama teman-teman yang lain atau ini, kamu gak usah takut, ada Allah bersama kamu gitu. Masya Allah. Kan waktu saya sempat masuk Islam kan disampaikan seperti itu kan. Jadi cuman bahasa itu yang selalu saya ingat di hati, iya selalu saya ingat di hati. Jadi begitu saya kena musibah, jangan takut ada Allah gitu. Pokoknya ada musibah atau masalah apa, jangan takut ada Allah. Selalu bahasa itu selalu saya kayak udah melekat di hati gitu kan. Jadi waktu di penjara gitu langsung ingat, oh jangan takut ada Allah. Udahlah kayak badan keringan-ringan gitu, kayak lega aja, mau penjara, mau dibunuh, mau ngapain, terserah lah, nggak takut. Kayak udah nggak takut, kebiarin aja lah terus. Nah akhirnya dibawalah ke kantor polisi. Jadi waktu itu dibawa ke kantor polisi, kemudian ditanya ketika sampai di kantor polisi. Nah dari situ, setelah itu datanglah komandan atasan mereka. Kebetulan atasan mereka ini orang Islam, agama Islam. Masya Allah. Agama Islam. Jadi begitu dia datang, langsung bilang ini bawa ke kamar ruangan saya gitu. Udah disampaikan kan, ini ada masalah penistaan agama, ada orang masuk Islam terus dia katain agama. Ya, agama yang mungkin tadi yang bilang ya. Jadi gini lah. Nah, habis itu dibawa ke ruangan komandan ini, terus ditanya sama dia bahwa kamu masuk Islam ini dipaksa atau kemauan sendiri. Nah, kemudian saya bilang saya masuk Islam ini atas kemauan saya sendiri, tidak ada paksaan sama sekali. Dan tidak ada yang membayar saya untuk masuk Islam dan lain-lain urusan masalah ini apapun uang dunia apapun nggak ada sama sekali. Nah kemudian terus kayak komandan ini kayak angguk-angguk kepala begini, kayak tersenyum aja gitu kan, dia senang gitu. Saya juga belum tahu kalau komandan ini agama Islam. Saya kira mungkin agama ini agama Kristen gitu kan. Di sana kan mayoritasnya Kristen. Jadi tapi raut wajahnya putih kayak bercahaya gitu kan, pokoknya kayak senyum gitu, kelihatannya kayak adem gitu. Jadi waktu ini komandannya senyum begini, saya lihat ini pasti baik orangnya kan. Tiba-tiba langsung dibilang sama komandannya, saya juga agama Islam gitu. Saya langsung bilang alhamdulillah, kayak hatinya kayak langsung tenang gitu. Terus langsung ditanya tuh sama komandannya, bilang kenapa kamu bisa masuk Islam, gimana ceritanya? Baru antum jelasin. Iya, baru saya jelasin, saya ceritain bahwa saya masuk Islam karena begini. Ya pokoknya yang tadi lah ya. Iya cerita gitu. Terus komandannya kayak senang gitu, bilang Masya Allah dapat saudara baru lagi kan. Terus dibilang sama komandannya,
kamu jangan takut. Di sini saya yang atasan di sini, jadi tidak ada yang bisa menyakitin kamu. Karena saya di sini yang atasan di sini, komandannya. Atau dilindungi di situ? Iya, saya dilindungin. Kamu di sini aja, jangan keluar kemana-mana gitu. Berarti makna yang antum pegang itu kejadian nyata ya? Jadi alhamdulillah, terus Masya Allah ya. Saya langsung teringat, Masya Allah, benar-benar Allah itu Allah bersama kita, benar-benar Allah bersama kita. Itu poin penting buat pelajaran buat kita semua ya. Iya benar. Genting apapun situasi kita, tetap Allah itu bersama kita. Kan jadi saya kira, saya kiranya waktu masuk penjara itu pasti dipukuli sampai habis-habisan kan. Apalagi ini kan saya difitnah bilang penistaan agama lagi kan. Itu pasti saya udah mati bilang, wah ini di penjara, ini kan seram juga di penjara, ini pasti dipukulin sampai habis-habisan lah. Pikiran saya tahu saya begitu, iya. Udah syahid aja. Tapi begitu saya langsung diamankan begitu, terus saya langsung beristighfar, terus alhamdulillah, astagfirullah. Oke, akhirnya antum ini terrealisasi lah jangan coba itu ya. Benar. Terus saya diamankan beberapa hari di sana, diamankan kurang lebih 3 hari atau 4 hari sulit, mungkin 4 hari lah. Baik. Karena 4 hari karena sebenarnya nggak sampai 4 hari, 1 hari pun bisa pulang tapi yang komandan ini masih takut karena kamu jangan pulang dulu karena di sana mereka itu masih mencari Vincent ini, masih panas gitu. Mereka nggak terima agama mereka kayak difitnah gitu kan. Terus Yesus bukan Tuhan, mereka nggak terima. Gitu, kayak emosi banget tuh. Jadi saya ditahan 4 hari karena itu, nanti takutnya begitu saya pulang ke sana langsung dikebukin lagi terus dibunuh, siapa yang mau tanggung jawab kan gitu. Nah akhirnya saya ditahan selama 4 hari. Saya di sana juga jenuh kan, gak ada teman buat ngobrol. Saya sendiri aja di situ. Terus kayak duduk aja gitu. Tapi sering-sering diajak buat ini makan sama ini komandan, diajak ini buat pokoknya keluar lah buat kalau makan sih makan di warung luar kan. Oke. Terus komandannya juga perilakunya baik ya sama 4 hari itu ya, 4 hari itu. Nah sampainya antum ini kan nggak mungkin antum langsung tinggal di kampung sana kan. Antum masih ada perjalanan hijrah untuk ke satu tempat yang dimana bisa antum dibina di situ. Anaba TV kan, Anaba TV, Anaba Center. Itu gimana ceritanya bisa datang ke sini nih? Nah, jadi waktu saya di penjara, kemudian saya udah merasa jenuh kan, saya bilang sama komandannya. Saya bilang, Pak, boleh saya boleh saya pulang? Saya udah boleh dipulangkan belum? Kayak gitu kan. Terus kata komandan, tapi kamu yakin gak apa-apa gitu? Nanti masih dicariin untuk dikebukin. Saya bilang gak apa-apa, nanti saya sembunyi dulu di masjid. Kata saya gitu, terus kata komandan, tapi kamu berani menjamin aman, udah aman? Terus saya bilang, iya insya Allah aman. Saya sembunyi di masjid, insya Allah aman gitu. Terus kata komandannya, boleh, nanti sore saya suruh ini temannya nanti ngantar keluar di depan gitu. Dari keluar, jadi pulangnya malam-malam, saya jalan kaki aja, pulang malam-malam. Karena masih takut kan. Ya iyalah. Jadi saya jalannya itu waktu itu malam-malam, tahu jam berapa ya? Habis Isya mungkin. Tapi saya lihat jalan belakang. Saya jalannya nunduk-nunduk aja begini, takut ada yang kenal. Bilang, oh ini Vincent nih. Pak, kebukin lagi. Terus saya sampai di masjid, jumpa sama teman saya si Arif, terus sama rekan-rekan di masjid, sama teman-teman saya semua di masjid. Terus diceritain lah, saya cerita kenapa bisa di penjara gini-gini. Bilang alhamdulillah akhirnya kamu sampai di sini dengan selamat kan ya Arif. Yang penting kamu selamat dulu di sini. Sementara ini kamu jangan pulang dulu ke rumah, di sini aja dulu. Nanti disediakan kamar buat kamu tidur di sini. Terus kalau mau sholat di sini nanti bareng-bareng. Saya nginap di masjid itu selama sebulan ya, sampai saya tamat SMA. Jadi waktu itu sampai saya tamat SMA, kemudian datanglah Pak Bambang. Untuk Pak Bambang ini ceritanya datang ke Jakarta untuk mendonasikan Al-Quran, wakaf Al-Quran. Jadi pada saat itu kebetulan masjid ini Pak Bambang ini sholat di masjid saya yang saya lagi nginap sekarang.
Jadi wakaf Al-Qurannya di situ. Oke. Jadi kan Pak Bambang ini kan kayak orang-orang Jakarta kan kayak beda ya sama orang Timur kan. Terus perkenalkan nama, bilang ini kami dari Jakarta, wakaf Al-Quran, bagi-bagi Al-Qurannya bagi itu 1.000 lebih kalau nggak salah. Jadi disampaikanlah sama DKM saya, DKM masjid ini, disamparin Pak Bambang, terus bilang kalau diceritain bahwa ada orang ini masuk Islam, ada namanya Vincent, dia masuk Islam, kemudian dicari mau dibunuh dia. Kalau Pak Bambang berkenan boleh dibawa ke Jakarta biar diamankan di sana, mungkin lebih aman. Mondok lah ya bahasanya, biar bahasanya. Terus kata Pak Bambang, oh iya saya siap. Diceritain juga kan kenapa dia masuk Islam terus dia mau dipukul, dibunuh. Pak Bambang kayak terharu ya? Iya terharu gitu, kayak prihatin juga. Iya saya siap untuk bersedia untuk bawa si Vincent ini terbang ke Jakarta. Nah pada saat itu saya lagi sholat Jumat, baru selesai sholat Jumat kan. Jadi saya itu kalau sholat Jumat itu berzikirnya lumayan lama, terus masih berdoa juga, kayak duduk berdoa kayak masih merenung juga kayak ini kan. Saya dulunya itu khusyuk, terus kalau sholatnya itu khusyuk banget. Terus berzikirnya juga lama, habis sholat itu selalu berdoa terus. Masya Allah. Banyak permintaan lah, pokoknya permintaan yang paling saya doakan terus itu mau ke Jakarta. Demi Allah, saya selalu berdoa itu, pokoknya saya ke Jakarta. Saya minta sama Allah gitu. Ya Allah, saya pengen ke Jakarta untuk apa? Menimba ilmu. Saya sampai ceritain sama Arif ini. Bilang ini apa? Arif, antum bisa nggak? Ana mau masuk pondok, Ana mau belajar agama Islam. Biar nanti suatu saat nanti saya mau ngajarin orang tua saya agama Islam ini seperti apa gitu kan. Terus kata si Arif ini, kalau kamu serius mau masuk Islam nanti kita dimasukin ke dalam pondok. Terus kalau udah di pondok itu hafalan Al-Quran, bahasa Arab, pokoknya belajar agama Islam gitu. Nah akhirnya saya setuju kan, alhamdulillah. Saya berdoa itu pokoknya ke Jakarta pondok gitu. Jadi pada saat itu selesai sholat Jumat, habis sholat sunnah tuh saya masih Ba'diyah ya, sholat Ba'diyah. Iya, habis sholat sunnah Jumat ya. Masih sempat duduk kan, terus datang Pak Bambang. Vincent ya? Iya Pak, saya kan nggak tahu kan. Iya Pak, mari saya ada perlu gitu kan. Terus saya diajak ke sana buat ngobrol. Nah, terus diceritain Bang. Langsung ditanya tuh, mau ke Jakarta nggak? Bilang, kamu mau ke Jakarta nggak? Saya kayak merasa kayak mimpi kan, baru habis doa mau minta ke Jakarta, kok tiba-tiba langsung doanya dikabulkan gitu. Masya Allah. Bilang, ya Allah, saya kena mati bilang, ya Allah ini benaran ya sih? Ya Allah Papa mau, iya saya mau, kan saya belum tahu namanya kan. Iya Pak, saya mau. Terus, ya udah kalau kamu mau, kamu siap barang-barang sekarang, kita berangkat nanti sore. Sekarang ini jam 2, nanti kita berangkat ke Kupang, pesawatnya terbang jam 4 atau jam 5, katanya gitu kan. Ya Allah, saking senangnya saya itu sampai saya pulang ke rumah bawa motor itu saya ngebut aja gitu. Saya udah nggak sabar. Pokoknya saya itu selalu kepengennya ke Jakarta kan, terus pokoknya udah impian lah ke Jakarta gitu. Terus senang juga naik pesawat kan, belum pernah naik pesawat gitu. Pokoknya kayak senang gitu. Akhirnya waktu saya pulang ke rumah nih. Saya pulang ke rumah ini saya alhamdulillah. Pokoknya di atas motor itu saya alhamdulillah. Saya sampai ke rumah, terus saya bilang ke orang tua, itu pada di rumah semua kan, kebetulan di rumah. Saya langsung siap pakaian. Saya langsung sampai ke pintu, saya langsung sampai rumah, saya langsung buka pintu. Mama, saya mau ke Jakarta sekarang ini gitu kan. Terus kata mama saya, mau ke Jakarta, mau ngapain? Gak usah, jangan. Mama saya nggak mau, pokoknya larang keras mama saya. Mama saya larang saya untuk ke Jakarta. Terus kalau bapak saya sih setuju. Bapak saya bilang mau ke Jakarta, ya udah siapa aja barang-barangnya, apa yang mau dibawa. Jadi waktu saya bawa pakaian. Saya bawa pakaian cuma berapa biji ya pakaiannya. Saya bawa berapa doang pakaiannya, nggak banyak. Terus sama jasa. Terus mama saya nggak mau tuh. Mama saya marah-marah. Pokoknya kalau kamu ke Jakarta, kamu nggak usah datang lagi temuin mama. Kamu apa? Pokoknya pergi aja lah, nggak usah lihat mama lagi pokoknya. Mama sampai ke dapur kan, terus duduk di dapur, nggak tahu ngapain, saya kira ini. Atau di dapur
mama pikir saya, mama saya bilang, ini anak ke Jakarta ini pasti mau dijual atau mau ditembak lah, karena mungkin saya tahunya gitu, agama Islam mungkin Teroris ya, gitu. jadi gitu. Nangis mama saya di dapur sana, terus saya ke dapur bujuk-bujuk dulu supaya mama saya setuju kan, tapi mama saya nggak mau, nangis aja. Terus bapak saya bilang, udah kamu jalan, nanti mama saya yang urusin nanti mama. Nah setelah saya jalan, saya pamitan sama bapak sama adik-adik yang lain. Mama saya nggak pamitan karena nggak mau, mama pokoknya nggak mau gitu. Ya udah saya berangkat sampai ke masjid. Ini udah siap barang-barang nih kan, langsung ngobrol-ngobrol sama teman saya Arif, terus sama ke masjid, terus dikasih uang saku juga buat jajan-jajan gitu. Masya Allah. Terus, saya senang banget loh, itu Masya Allah. Terus sempat di dalam mobil tuh kami masih sempat kayak bahas-bahas tentang agama gitu, biar akidah saya kayak bertambah gitu kan. Alhamdulillah semakin bertambah ilmu, semakin meningkat iman kita. Saya semakin yakin lah, pokoknya apapun yang terjadi, saya tetap agama Islam. Agama Islam gak akan mau keluar, walaupun mau dibayar uang setinggi langit, mau dari timur sampai barat, semua harta punya saya juga, saya tetap gak akan mau. Masya Allah. Iman lah yang paling kuat. Jadi udah saya berangkat terbang pesawat, paginya saya kayak masih mimpi kan, udah di Jakarta ini, saya lihat suasana Jakarta, ternyata gini ya Jakarta, banyak gedung-gedung tinggi gini, kayak senang gitu. Saya sampai nggak pikir-pikir, sampai saya habis sholat sih Mas Bang, Masya Allah, ternyata doa saya dikabulkan. Setiap doa saya itu dikabulkan terus. Pokoknya kayak saya merasa memang Allah itu benar-benar Maha Penyayang, Maha Penolong, pokoknya benar-benar selalu ada lah untuk. Akhirnya pas di Jakarta gimana, apa ke Kanaba dulu atau ada gimana? Nah, setelah saya di Jakarta, saya tinggal di rumah Pak Bambang. Nah ini saya kan masih belum pondok ya, belum tahu ini. Saya masih tinggal di rumah Pak Bambang, terus saya ke masjid. Kebetulan masjidnya dekat, jadi saya sholat subuh, saya ke masjid. Alhamdulillah hari pertama saya sholat subuh di situ langsung banyak teman, langsung diperkenalkan sama Pak Bambang. Oh ini ada mualaf baru ya. masuk Islam ya. Mereka kayak senang juga punya teman baru ya. Nah alhamdulillah orangnya baik-baik semua, terus saya bilang orang Jakarta ini baik-baik semua ya, ternyata gini. Betah juga di Jakarta. Akhirnya setelah di Jakarta, setelah saya nginap di Jakarta sekitar 6 bulan ya, hampir setengah tahun lebih. Akhirnya dari kampung tanya kan, itu Vincent ini udah dimasukin ke pondok belum? Terus kata Pak Bambang, ya nanti bentar lagi saya masukin ke pondok. Akhirnya Pak Bambang tanya ke saya, kamu mau masuk ke pondok yang mana? Nah kebetulan waktu itu ditanya seperti itu, saya sempat ingat kan waktu saya di kampung sama teman Arif ini kan nonton ceramahnya Ustaz Nababan. Masya Allah. Ini Ustaz Nababan, pendiri Yayasan Anabar Center ini. Itu kan sempat disampaikan sama Ustadz kalau beliau punya yayasan khusus mualaf, dan ini gratis, disekolahkan, terus dibayar sampai kuliah, terus pokoknya semua ditanggung lah, gratis gitu kan. Akhirnya sempat langsung terlintas di kepala Anabar Center Indonesia gitu. Langsung saya bilang ke Pak Bambang, saya mau ke ini pesantrennya Ustadz Nababan di Bintaro Ciputat sini kan. Langsung Pak Bambang lihat lokasinya, datang ke sini. Akhirnya kami datang ke sini. Besoknya datang ke sini. Nah, saya udah nggak sabar tuh, pengen ke pondok ya untuk belajar kristologi. Saya itu pokoknya dari dulu itu pokoknya belajarnya itu semangatnya, yang paling semangat itu kristologi. Biar bisa berdakwah ke orang tua kan. Biar bisa fase bicara terus sama banyak ilmu juga. Nah, akhirnya setelah diantar ke sini, hari pertamanya itu belum berjumpa sama Ustadz karena Ustadznya lagi keluar, lagi dakwah di luar kan. Jadi balik lagi kami ke sana.
masih nunggu untuk besoknya lagi datang ke sini. Saya udah nggak sabaran banget. Aduh ya Allah, saya berdoa lagi kan. Ya Allah, semoga aja besok Ustadz ada. Ketemu ya. Gitu saya ya. pengen cepat masuk ke pondok hari ini, besok gitu kan. Alhamdulillah datang hari keduanya Ustadznya ada. Langsung berjumpa sama Ustadz, diceritain, terus Ustadz bilang, oh iya baik, kami di sini menerima santri mualaf dan semuanya di sini gratis, terus di sekolahin semuanya sampai selesai kan. Nah akhirnya saya diterima, dan pada saat itu juga saya langsung ditunjukin kamarnya, masukin barang-barang, kayak punya teman baru kan, lingkungan baru. Saya kayak langsung ini kan, kayak senang gitu, udah lega gitu. Apalagi ketemu Ustadz Nauban yang selama ini Antum lihat di YouTube ya. Di YouTube ini ketemu langsung ya. Antum ikutin kelas kristologinya juga? Iya langsung. Wah, Masya Allah. Itu langsung seminggu langsung ada kajian kristologi di sini. Langsung ikut? Iya langsung ikut. Masya Allah. Baik, nah oke. Berarti sudah berapa lama nih terhitung Antum di An-Nabawi Center ini? Sampai saat ini? Kalau sampai saat ini udah 4 tahun. 4 tahun ya? Iya udah 4 tahun. Dalam 4 tahun ini apa yang Antum kayak dapatkan gitu? Mungkin apa, ya mungkin banyak ya hal-hal yang mungkin Ustadz Nauban korbankan dan seterusnya. Apa yang Antum dapatkan? Kalau udah 4 tahun sih, kalau mau diperhitungkan sih nggak akan bisa diperhitungkan ya, karena banyak sekali jasa Ustadz Nauban untuk banyak berkorban buat kami semua. Karena beliau itu udah menganggap kami seperti anaknya sendiri ya, udah mati-matian berjuangnya sendiri lagi, terus harus dakwah sini, cari donatur untuk bagaimana caranya untuk bisa menyekolahkan kami agar bisa sukses, agar bisa menjadi dai yang besar, supaya menjadi penerus Ustadz. Nanti suatu saat nanti kan, kalau Ustadz ini kan udah nggak ada lagi, siapa yang bisa menggantikan Ustadz ini? Jadi Ustadz itu berjuang terus untuk kami bisa sukses, untuk bisa menjadi dai. Masya Allah. Jadi kalau mau dibilang untuk balasan budi baik untuk pesantren ini ya, kita harus belajar sungguh-sungguh, kemudian kita patut semua peraturan di sini, rajin sholat, intinya rajin sholat, terus baca Al-Quran, terus menghafal, terus menimba ilmu terus. Alhamdulillah di sini sampai sekarang masih kegiatan belajar mengajarnya masih aktif. Alhamdulillah masih istiqomah juga. Terus para guru-gurunya juga mengajarnya semua mata pelajaran diajarkan semua. Terus alhamdulillah banyak ilmu yang didapatkan juga di sini. Masya Allah. Banyak. Ya, Antum mudah-mudahan kita doakan Ustadz Nauban ya. Semoga Allah Semoga Allah sehatkan beliau agar bisa terus untuk berdakwah dan bisa menyebarkan agama Islam ini ke seluruh pelosok gitu. Amin ya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini sebelum kita tutup sharing kali ini, Akhi, Antum ada pesan nggak buat orang tua Antum di sana? Dan Antum udah berapa lama nih nggak jumpa? Semenjak pertama kali di sini belum pernah jumpa di sana lagi. Itu pasti Antum rindu ya? Iya, rindu besar lah. Nah, Antum mungkin mau pesan apa nih? Silakan. Kalau mereka nonton. Terus khusus untuk orang tua, kalau misalkan mereka nonton ini, ya saya titip salam untuk keluarga semua, untuk adik-adik, bersaudara semua, terus terlebih khusus untuk kedua orang tua saya. Saya doakan semoga mereka sehat-sehat selalu, terus diberikan umur panjang. Itulah yang paling penting, sehat selalu, umur panjang. Kemudian dimudahkan segala urusannya, terus diberikan rezeki, terus semoga suatu saat nanti waktu saya pulang ke sana, kedua orang tua saya dan semuanya masih hidup dan masih sehat-sehat aja. Itu saja. Dan tentu harus dapat hidayah. Iya, insya Allah. Kalau Allah berkenan diberikan hidayah, ya saya mungkin sangat senang lah. Mudah-mudahan dari wasilah Antum ya. Amin. Udah nyamper di sini, udah dapat ilmunya, tinggal praktek yang insya Allah ya. Amin. Baik, oke. Akhi, terima kasih banyak atas waktunya. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang Antum kisahkan ini menjadi pahala jariah buat Antum bagi yang mendengarkan insya Allah. Dan juga mungkin bermanfaat juga untuk pemirsa An-Nabawi TV dimanapun berada ya.